Tunggu. Sudah boleh sih soalnya. Kita mulai sekarang aja kali. Oke, paling saya opening dulu ya. Oke, selamat pagi untuk para peserta webinar Pure Storage. Sebelumnya perkenalkan diri saya sebagai tim produk untuk Pure Storage di MII. Nama saya Willianto. Kesempatan pada pagi ini kita akan coba share materi mengenai Pure Storage untuk salah satu aplikasi ya yang akan kita bahas. Ini ada VMware dan Oracle EBS. Nanti akan coba dijelaskan dari Pak Denny. Pak Denny as a Pure Storage Principal ya. Seberapa powerfulnya Pure Storage ini untuk aplikasi VM dan EBS dari Oracle. Oke, mungkin langsung saja dari Pak Denny. Untuk para peserta yang ingin bertanya mungkin bisa chat ya via chatbox. Nanti ada tim yang akan mereplay dari pertanyaannya. Oke, silakan Pak Denny. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sekalian udah meluangkan waktu untuk ikut dalam webinar MII dan Pure Storage. Jadi nama saya Denny, saya System Engineer di Storage. Sekarang saya sudah di Pure hampir 2 tahun. Mungkin sekitar sebelumnya saya sempat di EMC, Oracle, dan di HP, HPE lah kalau sekarang gitu. Jadi untuk hari ini saya juga akan mencoba menjelaskan bagaimana solusi Pure Storage untuk Oracle Solution dan juga untuk environment VMware. Ya. Jadi mungkin dari ada teman-teman yang belum pernah atau mungkin baru dengar sekilas tentang Pure Storage, reintroduce lagi tentang Pure Storage. Jadi kita adalah perusahaan yang khusus bermain di sisi storage gitu. Jadi kita kalau di compare dengan off. Gambarnya nggak muncul. Chatbox-nya juga nggak ada ya? Nggak muncul ya? Nggak muncul, Dan. Sebentar, kita ulang. Kalau sekarang kelihatan? Kolom chatbox-nya Pak, di-open. Box-nya Will, gimana Will? Ya, sebentar. Susanti bisa dibantu untuk chatbox-nya di-open? Kalau kolom chatbox itu tergantung dari device masing-masing biasanya. Kalau misalnya nggak ada, bisa keluar nanti join lagi. Kalau masih tidak ada, memang mungkin tidak ada. Atau mungkin buat peserta yang ingin bertanya, boleh langsung Pak, langsung dijamin aja. Nanti akan kita jawab. Jadi ada bisa melalui chatbox, bisa juga langsung direct bertanya. Silakan. Oke, ya. Jadi sesuai dengan info dari Pak Wiri, kalau misalnya mau bertanya silakan di-cut aja, atau kalau ada chat di chatbox juga silakan menggunakan itu. Ya. Jadi saya coba lanjutin lagi. Jadi sekedar introduce lagi tentang Pure Storage untuk teman-teman yang belum pernah atau masih tahu dengan Pure Storage. Jadi kami adalah perusahaan storage yang kita terbilang masih cukup baru dibandingkan dengan kayak brand-brand yang lain seperti EMC, HP, NetApp, IBM dan lain-lain. Jadi kita baru berdiri 2009 dan hardware pertama kita adalah tahun pertama kita rilis pertama adalah tahun 2012. Jadi kurang lebih kita baru sekitar 10 tahun lah gitu, 10-11 tahun. Dan semenjak kita berintroduksi kita punya hardware tahun 2012, kita sudah memilih untuk menggunakan media khusus untuk nge-flash.
Jadi kita tidak menggunakan teknologi yang spinning disk seperti SAS atau SATA gitu, karena founder kami melihat bahwa masa depan dari storage ada di flash. Dan sekarang sudah terbukti kalau teman-teman mungkin melihat report-report dari IDC atau Gartner, sekitar 50%-an lebih sekarang market storage itu sudah beralih ke flash. Karena kan sekarang kita kan flash ya, di mana semua industri butuh performance yang cepat, di mana untuk media storage hanya bisa dijawab oleh teknologi flash. Dan yang kedua yang penting ya mungkin salah satu yang menjadi kenapa orang dari dulu mau pakai flash adalah dari sisi pricing. Ya kita tahu kan dulu kan harga flash itu sangat-sangat premium banget. Jadi banyak customer mau pakai tapi budgetnya belum bisa lah gitu. Namun sekarang kan harga flash sudah drop sehingga bisa dibilang comparison antara harga flash dengan harga spinning disk yang SAS itu sangat beda tipis banget gitu. Jadi ya kita mencoba mengkampanyekan kenapa teman-teman sekalian kalau memang ada kebutuhan storage, kenapa nggak pakai the latest teknologi aja yang akan menjadi standar di masa depan. Karena lambat laun untuk teknologi spinning disk itu selambat laun akan semakin menurun. Mungkin akan punah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Karena sekarang butuhnya dari sisi semuanya sebar real time semua. Gitu. Jadi kita menggunakan teknologinya flash. Bahkan tahun 2020 ini kita sudah mengintroduce, kita punya standarisasi dari teknologi flash kita sudah menggunakan NVMe semua. Jadi kan kalau mungkin teman-teman pernah dengar, kalau flash kan zaman dulu orang bilang SSD gitu kan. Sekarang kita dari sisi pure storage kita sudah tidak menggunakan teknologi SSD lagi. Jadi kita sudah menstandarisasi menggunakan NVMe semua, which is non-volatile memory express, yang jauh lebih kencang dibandingin SSD. Jadi kalau teman-teman familiar, SSD adalah kalau Anda buka SSD kepingannya memang dalamnya adalah flash semua. Namun konektornya atau transport untuk komunikasi ke back-end-nya masih menggunakan protokol SCSI. Nah, itu yang membuat sedikit bottleneck gitulah. Nah, dari sisi customer ya kita di Indonesia lumayan banyak, kita cukup banyak dari sisi, bisa dibilang hampir semua industri, seperti di sisi banking, manufacturing, terus dari sisi insurance, dari sisi telco, bahkan di BUMN dan departemen pemerintahan juga cukup banyak yang menggunakan solusi kita. Gitu. Dan kita kalau teman-teman familiar dengan Gartner, Magic Quadrant juga kita 6 tahun berturut-turut kita ada di kanan atas. Jadi tahun 2014 kita sudah masuk ke Gartner Magic Quadrant sampai dengan 2018 dengan kategori Solid State Array. Jadi Gartner itu dulu punya dua macam kategori untuk storage. Satu yang solid state array, jadi pemain-pemain yang main flash doang ada di situ, di mana pure selalu di kanan atas selama 5 tahun berturut-turut. Satu lagi yang disk array yang bisa mini disk yang kita nggak main di situ. Jadi Gartner baru tahun lalu Gartner keluarin Magic Quadrant baru, dia kombinasikan antara Gartner yang solid state array dan yang general disk array, jadi satu namanya primary storage. Nah kita tetap di kanan atas, tadi juga siap. Yang saya akan highlight dari sisi leadership yang kedua adalah Net NPS atau Net Promoter Score. Jadi Net Promoter Score adalah suatu lembaga third party di US yang melakukan survei terhadap customer yang sudah menggunakan produk-produk dari perusahaan gitu. Jadi nggak cuma pure storage doang disurvei, brand-brand lain juga kayak Apple, Facebook, NetApp, mereka disurvei, lalu ditanya gitulah, ada kuesionernya, apakah Anda puas menggunakan produk ini dan apakah Anda merekomendasikan produk yang Anda pakai itu ke orang lain. Nah, kalau customer merekomendasikan produk itu ke orang lain, maka angkanya akan tinggi. Seperti dicapai oleh pure storage, kita dapat angka 82, which is sangat tinggi. Sekitar 1% dari B2B company yang mendapatkan angka tinggi itu. Sedangkan player lain sekitar 20-3 bulan. Artinya ya rata-rata mereka bilang, oke, saya pakai, puas, ya oke lah, gitu lah. Tapi apakah Anda rekomend ke orang lain? Belum dulu gitu. Jadi itu salah satu poin yang kita coba highlight ke customer, bahwa customer satisfaction kita itu memang nggak cuma slogan, tapi penting. Bahkan customer juga menjadi promotor kita untuk ke teman-teman yang lainnya. Nah, ini sekedar info dari IDC. Jadi ini adalah market 5 tahun terakhir dari sisi storage. Di mana
berdasarkan data dari IDC, data ini dari tahun 2019 Q4, di mana selama 5 tahun berturut-turut, pasar external storage, jadi kombinasi antara yang menggunakan all flash atau yang menggunakan hybrid atau yang menggunakan hard disk biasa, spinning disk, itu hanya pure yang growth-nya sangat pesat dibandingkan dengan brand-brand yang existing. Jadi kita bisa lihat ini data based on IDC ya, bukan data dari. Jadi selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019, growth-nya Pure itu sekitar 55% dibandingin yang teman-teman lainnya seperti HP dia naik dikit, NetApp, EMC dan IBM mereka drop gitu dari sisi marketnya gitu. Ini juga kalender tahun lalu, kalender year tahun 2019, di mana kalau kita lihat year on year growth, bisa dibilang Pure salah satu yang terbaik, karena kita bisa double digit untuk year on year growth. Bahkan tahun ini juga, walaupun kita di seluruh dunia lagi ada pandemi COVID ini, Pure juga masih growth, gitu. Surprisingly growth gitu, dibandingin vendor-vendor lain yang mulai suffer. Begitu. Bahkan beberapa company IT sudah mulai mengurangi workforce-nya, kalau kita justru nambah gitu, karena dari sisi market kita sangat-sangat kuat sekali, begitu. Jadi kalau kita lihat hasil yang sudah official tahun 2019 ini, kita adalah 16,8, which is salah satu yang terbaik dibandingin vendor-vendor lain. Di kalender year 2020 juga kita sampai saat ini hasilnya sudah positif, masih plus, masih growth dibandingin yang brand-brand lain. Jadi ini membuktikan bahwa memang Pure sudah di-accept oleh market, dan kita dibandingkan dengan teknologi yang existing, brand-brand existing kita cukup kompetitif, bahkan kita punya beberapa value yang mungkin brand-brand lain belum punya, dan bahkan beberapa brand itu mengikuti apa yang sudah kita introduce to the market. Nanti saya coba jelaskan seperti apa. Ini juga market share, 5 tahun terakhir, kita bisa dibilang salah satu yang terbaik dibandingkan brand-brand lain. Dan ini adalah Gartner terakhir, tahun 2019, tahun 2020, itu Gartner belum keluarin, kemungkinan bulan September dia akan keluarin Gartner tahun 2020. Nah, sekedar informasi aja, jadi di tahun 2019 ini, Gartner menciptakan suatu Gartner baru, yang tadi saya sempat mention, yaitu namanya Primary Storage, di mana ini adalah kombinasi dari Gartner Magic Quadrant yang solid state array dan general distributed post. Nah, setelah digabungkan dua macam Gartner ini menjadi satu yang namanya primary storage ini, kita lihat di kanan atas, Pure tetap di kanan atas. Namun kalau teman-teman lihat, loh, kalah tuh sama NetApp. Ya, NetApp memang di kanan atas banget. Karena dari sisi portfolio mereka lebih baik daripada kita. Mereka masih punya teknologi storage yang masih menggunakan hard disk seperti SAS atau SATA. Tapi kalau kita lihat dari top 4-nya, ada NetApp, Dell EMC, Pure Storage, dan HPE, hanya Pure doang yang baik, yang khusus fokus main di flash semua, flash saja dibandingin yang lain. Itulah penyebabnya kenapa kita nggak bisa di kanan atas, karena ya kalau market masih mencari teknologi storage dengan hard disk, ya kita nggak bisa main di sana. Begitu. Dan itu yang coba kita introduce ke market, jelasin kenapa sekarang saatnya beralih untuk menggunakan media flash. Demikian. Nah, ini sekedar storage status quo. Jadi ini adalah umumnya yang sering kita dengar di customer, mereka akan menghadapi apa yang akan terjadi dengan mereka punya storage. Yang pertama, maintenance exhaustion. Artinya apa? Semakin lama punya perangkat hardware, pasti in the end harga maintenance-nya akan semakin mahal. Itu sudah pasti gitu. Mungkin pada awalnya sewaktu Anda melakukan pembelian, biasanya dibundle harga maintenance-nya. Umumnya tipikal 3 tahun. Tipikal ya. Mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, mungkin ada yang 4 tahun. Tapi rata-rata 3 tahun. Nah, itu juga setelah 3 tahun apa yang akan terjadi? Tentu dari sisi maintenance juga para prinsipal akan datang menawarkan ke customer, Pak, Ibu, mau nggak Anda renewal support? Dan kalau misalnya Anda renewal juga tentu Anda akan mendapatkan harga yang sedikit berbeda. Bahkan dibilang mungkin gap-nya sekitar minimal 5% lah dibandingkan sewaktu Anda beli pertama kali. Dan itu hanya valid untuk tahun keempat. Jadi kalau Anda minta tahun keempat, kelima, ke-6, ke-7, sampai tahun ke-8 misalnya,
itu harga itu semakin lama semakin menggunung gitu, semakin naik gitu. In the end, ujung-ujungnya apa? Ya, Anda bayar mahal banget suatu maintenance untuk barang yang sebenarnya bisa dibilang sudah tua. Mungkin dari sisi teknologi yang sudah 5-6 tahun sudah tua, dan mungkin dari sisi performance juga sudah tidak bisa meng-catch up dengan kebutuhan bisnis Anda. Gitu. Jadi, kenapa Anda harus bayar mahal-mahal itu? Itu biasanya yang akan dibilang ke customer mungkin setelah 7 tahun atau 8 tahun. Lalu mereka akan menawarkan namanya, yang di sebelahnya namanya forklift. Jadi mereka bilang, Pak, daripada bayar support mahal-mahal, kenapa enggak Anda yang beli yang baru aja, Pak? Mungkin harganya lebih murah, mungkin juga sama, atau mungkin juga lebih mahal. Namun Anda akan mendapatkan teknologi yang terbaru. Begitu. Namun ada beberapa hidden cost-nya, seperti misalnya migrasi data. Migrasi data biasa ada cost. Nggak cuma cost, resikonya kita takutkan. Dan yang kedua adalah Anda misalnya existing yang lama, storage yang lama Anda mungkin 100 tera misalnya. Terus yang baru ini Anda ditawarkan yang 200 tera begitu. Anda itu harus apa yang Anda sudah beli yang tahun pertama itu, yang 100 tera itu Anda harus beli kapasitas yang sama begitu, dengan ditambah growth gitu. Nah, jadi apa yang Anda sudah invest di tahun pertama yang lama itu bisa dibilang nol gitu, zero. Value-nya sudah zero. Mungkin kalau di pembukuan bilangnya book value-nya sudah zero begitu. Jadi Anda harus merebuy lagi capacity apa yang Anda sudah punya begitu. Dan sewaktu melakukan migrasi juga tentu resikonya seperti ada downtime, mungkin ada performance loss. Atau juga kalau misalnya Anda menggunakan teknologi storage yang menggunakan arsitektur scale out. Scale out itu artinya apa? Anda bisa menambah controllernya. Mungkin starting 2, terus in the end, seiring dengan pertumbuhan bisnis, Anda butuh kapasitas, Anda butuh performance, tinggal nambah controller baru. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau misalnya Anda melakukan penambahan controller beberapa tahun kemudian, belum tentu controller yang baru itu dengan yang lama bisa nge-sync, karena dari sisi teknologi udah berbeda. Begitu. In the end juga mungkin dari sisi teknis juga, oke Pak, mendingan yang lama-lama di take out aja, kita replace yang baru aja, supaya performance-nya jadi seirama semua. Ya, ujung-ujungnya ya di sisi investasi, tentu Anda akan merasa rugi juga. Nah, keseluruhan dari problem atau isu-isu yang mungkin saya rasa mungkin dihadapi oleh teman-teman sekalian, ya itu yang coba kita solve dari sisi Pure. Nah, dari Pure kita menyebutnya sebagai evergreen storage. Jadi storage yang selalu green, yang selalu baru begitu. Jadi ada 3 macam campaign kita. Yang pertama acquire, run, dan upgrade. Jadi yang pertama acquire adalah seperti kita nggak ada hidden cost. Mungkin kalau teman pakai storage merek A, Anda ingin melakukan snapshot, Anda ingin melakukan replikasi, Anda ingin melakukan cloning, bahkan Anda mau atau menggunakan fungsi multipad ke host, Anda harus bayar license-nya. Begitu. Kalau di kita, semua license sudah included. Artinya apa? Anda tidak perlu bayar license lagi. Sudah di-embedded semua. Dan just in case ada feature enhancement, dari sisi Pure, Anda sudah eligible untuk memakainya. Tentunya Anda harus, dari sisi support tentu harus di-renew ya, karena kan setiap ada fitur baru, teman-teman harus melakukan upgrade firmware. Bahkan untuk mempermudah melakukan firmware upgrade yang cukup ditakuti oleh orang-orang IT infra adalah kita bisa melakukannya on behalf Anda. Kita bisa melakukan remote, kita lakukan upgrade firmware, dan sewaktu kita melakukan remote upgrade firmware itu, nggak ada downtime sama sekali, dan nggak ada performance loss. Dan itu kita sering lakukan untuk customer kita, khususnya di Indonesia. Berikutnya ada access guarantee, artinya apa? Pure bisa memberikan jaminan gitu. Apa yang sudah kita sizing berdasarkan workload yang sudah kita sepakati bersama, misalnya untuk VM, database, misalnya untuk email atau untuk Splunk atau yang lain-lain, kita bisa dari sisi Pure secara company bisa melakukan jaminan bahwa kita guarantee dengan workload segini, kapasitasnya akan muat segini dalam waktu sampai dengan 1 tahun. Apa ternyata tidak kejadian, maka Pure akan bertanggung jawab. Kita akan nambahin kapasitas secara gratis sampai meet dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan right sales guarantee ini ada legalnya gitu, bukannya based on AM-nya gitu, sales yang ngomong doang gitu, tapi ada legal paper-nya yang bisa jadi pegangan untuk customer. Berikutnya ya run, flat and fair. Artinya apa? Kita punya maintenance cost,
dari tahun pertama sampai tahun selamanya, ya saya bilang sampai tahun tahun ke-10 itu selalu sama dari sisi USD-nya. Gitu. Jadi kita bisa melakukan, kalau dari sisi budgeting, kita bisa melakukan planning untuk tahun depan, tahun berikut-berikutnya, bahwa cost untuk maintenance-nya perangkat Pure itu akan selalu flat. Seperti merek-merek lain, di mana tahun keempat, tahun kelima, Anda tidak bisa memprediksi harga ini berapa gitu. Karena kita dari sisi price list kita untuk harga maintenance di tahun pertama ke 10 bahkan lebih itu selalu flat. Gitu. Itu kita jamin. Dan itu yang sampai saat ini, sepengetahuan saya juga, brand-brand lain masih belum bisa, sepengetahuan saya gitu. Berikutnya evergreen maintenance, itu yang kita punya support juga seperti yang berikutnya white glove support, artinya kita punya support adalah dia punya tugas utama adalah customer satisfaction. Jadi setiap ada problem yang terjadi atau yang impact ke storage-nya Pure, maka kita punya support akan membantu customer untuk melakukan troubleshooting. Bahkan bisa aja kejadian dan cukup sering yang saya dengar bahwa ternyata tuh problemnya bukan di sisi storage-nya, bukan di sisi Pure-nya, namun dari faktor eksternal. Misalnya apakah dari sisi host-nya ada salah konfigurasi, dari sisi VM atau database-nya mungkin ada konfigurasi yang nggak cocok atau yang kurang pas, atau mungkin dari sisi SAN-switch-nya mungkin, ada sisi mungkin kabel atau SFP-nya yang kendor atau mungkin nggak bagus lah kualitasnya, sehingga menimbulkan performance-nya, storage-nya flash array kok tiba-tiba drop gitu, atau mungkin terganggu gitu. Nah, dari sisi support kita akan membantu melakukan investigasi untuk memberitahu ke customer bahwa problemnya itu kemungkinan tuh ada di sisi mana. Mungkin dari sisi host-nya, mungkin dari sisi VM-nya, mungkin dari sisi database-nya ada yang konfigurasi apa. Jadi support kita itu melakukan itu yang beyond dari scope mereka. Begitu. Mungkin kalau saya sempat di brand lain juga, mereka kan hanya bilang, oke, ini masalah udah bukan di saya, itu bukan urusan saya lagi. Mereka akan bilang customer atau partner atau seller untuk coba ada kontak brand part-part yang lain, seperti part VM, part server, atau part sensor. Dari sisi kita, Pure, support kita bisa menghandle, membantu customer untuk melakukan investigasi apa yang kemungkinan yang menjadi masalah itu. Dan itu cukup banyak disukai oleh customer kita worldwide. Yang berikutnya adalah every 3. Jadi kita ada suatu program di mana setiap 3 tahun, controller Anda kita akan ganti yang terbaru pada saat itu. Dan customer nggak perlu bayar harga controllernya gitu. Mereka hanya bayar dari sisi shipping dan tax, karena kita masih 100% US based, jadi perangkat kita masih dimanufaktur di US, dan instalasi aja, which is itu harganya nggak sangat kecil banget. Jadi controller kita akan ganti setiap 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun maksudnya adalah kita melakukan prediksi setiap 3 tahun. Tentu Anda punya data semakin banyak dari pertama kali Anda beli. Tentunya dari sisi performance kan sudah mulai penuh, mungkin dia performance-nya mungkin tidak sekencang yang dulu. Makanya dengan program Free Every 3 kita akan ganti kontrol yang terbaru pada saat itu, sehingga performance dari storage Anda menjadi cepat lagi menggunakan the latest teknologi. Lalu berikutnya ada upgrade flex, misalnya Anda ingin melakukan upgrade dari mungkin Anda sekarang starting yang entry level, lalu Anda mau pindah migrasi atau pindah ke yang mid range, maka Anda tinggal bayar selisihnya aja gitu. Jadi yang lama kita akan hargain 100%. Begitu juga untuk capacity consolidation, di mana kalau Anda ingin melakukan konsolidasi dari sisi tipe hard disk-nya, size-nya, dulu pakai 1 tera, nanti menjadi 10 tera, Anda tinggal bayar selisihnya aja. Dan itu adalah program-program dari kita punya Evergreen yang Go. Ini jadi sekedar solution reference dari arsitektur dari berbagai macam aplikasi. Jadi basically kita punya cukup banyak use case kalau teman-teman sudah bermain di AI atau machine learning, khususnya untuk menggunakan platform seperti TensorFlow, MXNet atau KV2, juga untuk kalau teman-teman sudah menggunakan atau akan misalnya menggunakan big data analytic seperti menggunakan platform dari Hadoop, entah Hadoop misalnya kayak Cloudera atau yang lain, lalu menggunakan Spark atau Kafka. SAP juga, kita sudah certified dengan SAP, begitu juga dengan SAP HANA kita sudah certified. Sedangkan untuk yang reference arsitektur untuk security log seperti Splunk atau Elastic, ini biasa melakukan log analisa, kita juga sudah ada use case-nya.
Dan kalau misalnya teman-teman yang majority kebanyakan di Indonesia, kita punya use case adalah untuk VMware dan database. Jadi VMware cukup banyak. Kalau untuk OpenStack masih beberapa customer coba, dan kalau teman-teman sudah menggunakan kayak Kubernetes atau Docker juga kita sudah ada solusi yang bisa membantu untuk solusi itu. Untuk database kita cukup banyak juga di Indonesia, seperti any kind of database, jadi nggak cuma yang Oracle database atau SQL Server dari Microsoft, bahkan open source database juga kita cukup banyak yang dipakai di Indonesia. Sehingga untuk solusi-solusi yang umum lah, yang database seperti itu bisa dibilang itu sekitar 90% kita punya market menggunakan itu. Jadi yang pertama saya coba bahas dari sisi Oracle dulu. Jadi mana Pure Storage bisa membantu mensimplify Oracle untuk men-increase value. Ya, ini adalah challenge dari Oracle lah. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan Oracle, merasakan inilah, begitu. Jadi yang pertama ya, tentu kita semua mengakui bahwa Oracle adalah salah satu top pick software di dunia, khususnya Oracle Database, aplikasi-aplikasinya. Dan namun ya, in the end, yang sering customer komplain ke Oracle, seperti Oracle, ya mereka bilang, ya barang Anda memang bagus, kita suka. Tapi, ya itu, license-nya mahal sekali. Udah license-nya mahal, maintenance-nya lebih mahal juga gitu. On average tuh, maintenance dari Oracle product adalah untuk software-nya sekitar 22% dari harga pembelian. Harga license-nya mahal, begitu harga maintenance juga mahal juga, itu harus yang di-handle, harus di-carry oleh customer. Berikutnya adalah kalau misalnya customer Oracle lah, yang sudah menggunakan database. Anda punya kapasitas size dari database yang Anda sudah besar, mungkin sekitar sudah puluhan tera, mungkin ratusan tera. Sewaktu Anda ingin melakukan cloning atau copy database Anda untuk keperluan development, misalnya untuk keperluan troubleshooting atau untuk keperluan yang lain, itu butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan cloning copy database itu. Berikutnya adalah yang paling ditakutkan adalah dari kursi MBA atau para pengguna Oracle adalah time, slow performance. Sedangkan untuk Oracle Solution bisa dibilang bisa jadi detik gitu, bisa jadi hidup matinya atau operasional suatu perusahaan itu bisa dibentuk kalau Anda sudah menggunakan Oracle Solution, entah database-nya kah atau Anda bandingkan dengan aplikasinya seperti EBS atau PeopleSoft atau yang lain. Jadi itu yang sangat ditakutkan, downtime dan slow performance. Karena ujungnya adalah bisnis akan disrupt. Dan jawabannya sangat kompleks. Jadi bagaimana Pure bisa membantu untuk Oracle Solution itu? Jadi apakah Anda menggunakan Oracle Solution seperti database atau EBS atau apapun itu. Yang pertama dari sisi kita bisa menjawab dari sisi yang copy atau cloning database. Kita bisa mempercepat proses itu sampai dengan 75%, gitu. Bahkan mungkin lebih gitu. Dengan menggunakan teknologi snapshot dari Pure. Jadi snapshot dari Pure beda dengan yang lain. Di mana kita bisa melakukan snapshot itu within second. Bahkan kalau misalnya database Anda sudah beratus-ratus tera, mungkin hitungan menit lah gitu. Dibandingin mungkin kalau dengan yang lain bisa butuh waktu berjam-jam, mungkin berhari-hari gitu, melakukan cloning gitu. Kalau di sisi kita bisa melakukan hanya dalam hitungan second atau menit saja. Berikutnya adalah simple untuk deploy dan operate. Jadi untuk mengoperasikan Pure itu super simple sekali. Ini salah satu highlight yang sering kita dengar dari customer bahwa untuk mengoperasikan Pure itu sangat simple banget, nggak perlu deep knowledge about storage. Gitu. Kita bisa ajarin sejak jam, Anda sudah bisa langsung pakai. Dan yang banyak customer suka adalah yang tidak ada tuning dan tidak ada NDU, tidak ada non-disruptive upgrade. Jadi untuk upgrade apapun, baik untuk firmware, baik melakukan hardware, seperti ada misalnya perbaikan flash yang gagal atau even controller yang fail, itu kita bisa lakukan secara no downtime, nggak ada downtime sama sekali, dan tidak ada performance sedikit sama sekali gitu. Jadi dari sisi user itu tidak ada impact sama sekali. Dan yang berikutnya adalah tidak ada tuning, karena typically kalau beberapa aplikasi Oracle, mereka tuh punya beberapa parameter yang harus di-tuning, nggak cuma dari sisi aplikasi, bahkan dari sisi hardware juga harus di-tuning juga, ada parameter yang harus di-set. Nah, sedangkan dari sisi Pure, itu semuanya udah nggak perlu lagi, karena kita bisa melakukan secara otomatis semua.
sesuai dengan requirement dari sisi aplikasi. Berikutnya, dari sisi observability, kita punya observability 6.9. Jadi, bisa dibilang kalau secara teori 6.9 itu adalah dalam 1 tahun, itu yang acceptable downtime-nya sekitar kurang lebih sekitar 30 detik. Which is sangat tinggi banget begitu. Dan ini sudah proven, kalau kita, dari kami, internal, kita bisa melihat gimana uptime dari kita punya storage kita di customer, bisa kita melihat sampai pada saat mereka pertama kali install sampai sekarang mereka sudah uptime berapa persen. Typically bisa bilang sekitar hampir 99, hampir 100% mereka 100% semua, kecuali data center mati lampu atau powernya mati. Nah, itu case yang lain. Tapi based on data yang kami punya, rata-rata 100% uptime-nya begitu. Yang terakhir yang cukup banyak disukai, yang bisa dibilang salah satu strength point dari Pure adalah kita punya data reduction. Kita punya data reduction teknologi itu dibandingin dengan vendor lain, kita salah satu yang terbaik begitu. Jadi khusus untuk misalnya Oracle Database, kita bisa melakukan data reduction 3 sampai 5 banding 1 gitu. On average sih minimal 3 something kita bisa melakukan data reduction. Jadi definisi data reduction ini adalah dedup dan kompres. Jadi contoh misalnya Anda punya data sekarang 30 tera untuk database Anda, sewaktu Anda taruh ke Pure ya Anda tinggal beli kapasitas Pure Storage hanya 10 tera aja. Dan kita guarantee 30 database Anda bisa masuk di situ. Bahkan bisa lebih gitu. Karena minimal 3 something sampai dengan 5 kita punya data reduction. Dan data reduction kita itu beda dengan yang lain karena data reduction kita, teknologi kita itu selalu aktif terus, nyala terus. Jadi dia akan selalu melakukan hidup kompres gitu. Nggak pernah berhenti. Dan customer nggak bisa matiin. Kalau dibandingkan dengan yang lain, rata-rata mereka bilang, oke, kita juga punya teknologi yang sama, hidup dan kompres. Namun, entah teman-teman harus bayar lisensi tambahan, atau bisa juga sewaktu Anda sudah pakai, ya jangan dinyalain terus-menerus. Karena performance storage Anda akan degrade, karena ada kerjaan tambahan. Nah, kalau di sisi kita, nggak ada masalah seperti itu. Berikutnya ada sisi yang sering disampaikan ke kami, umumnya ke teman-teman yang bisa menggunakan environment Oracle adalah mereka butuh waktu cukup lama untuk melakukan troubleshooting. Khususnya setiap hari mereka harus melakukan tuning untuk melakukan optimalisasi dari sisi I/O-nya, begitu. Dan bahkan best practice juga dari sisi Oracle direkomendasi untuk memecah-mecah environment menjadi silo-silo. Jadi untuk production sendiri, test sendiri, QA sendiri, UAT sendiri, supaya tidak mengganggu performance satu yang sama lain. Itu yang selalu mereka katakan. Namun, kalau Anda sudah beralih menggunakan platformnya Pure, seluruh problem itu nggak perlu lagi. Jadi malah kita merekomendasi customer untuk mencampur semuanya, mengkonsolidasi semuanya. Production, UAT, QA, Anda konsolidasi menjadi satu array. Karena dari sisi flash storage kita punya teknologi, kita ada AI-driven software. Jadi bisa melakukan optimalisasi secara otomatis begitu. Dia bisa melakukan optimalisasi, misalnya dari sisi production Anda butuh priority, maka dia akan otomatis set ke parameter supaya production lebih cepat gitu. Dia lebih kasih prioritas. Berikutnya dari sisi latency. Kita punya latency on average di bawah 1 millisecond, sub-millisecond. Bahkan kalau teman-teman butuh yang micro-millisecond juga kita bisa untuk mendeliver itu dengan teknologi direct memory kami gitu. Jadi kita selalu merekomend untuk campur semuanya, entah itu dev, QA, production dalam satu box, karena kita bisa menjamin tidak akan ada performance yang mengganggu antara masing-masing function seperti itu. Berikutnya, yang sering ditakutkan adalah adanya downtime. Seperti ini downtime, tentu semua IT sangat-sangat menghindari adanya downtime, entah apapun itu. Nah, saat misalnya ada pergantian storage, atau pada saat melakukan data migration, atau pada saat ada problem, misalnya hardware fail. Nah, dengan menggunakan Pure, kita bisa men-solve masalah itu. Jadi kita bisa bilang untuk melakukan upgrade apapun, nggak ada downtime sekali. Bahkan pada saat Anda sudah menggunakan platformnya Pure, just in case 5-6 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan Anda mau upgrade, ganti ke generasi terbaru, kita bisa bilang itu nggak ada data migration. Jadi data Anda tetap itu, yang kita ganti hanya controller aja. Jadi pada saat mengganti controller juga nggak ada downtime sama sekali dan nggak ada impact dari sisi performance dari sisi aplikasi. Jadi bisa dibilang itu nggak ada downtime sama sekali. Pada saat kita bisa men-solve masalah customer, kalau mereka
khususnya untuk critical business yang sangat-sangat menghindari adanya downtime atau adanya gangguan dari sisi outage. Berikutnya, dari sisi yang tadi, seperti yang saya sempat mention, misalnya typically environment Oracle, entah Anda melakukan IBS atau Oracle Database atau apapun, umumnya akan ada proses untuk melakukan cloning dari production Anda, database Anda. Karena mereka harus melakukan, entah melakukan troubleshooting, entah Anda melakukan atau ingin melakukan ada fitur baru, Anda harus melakukan di cloningan dari Oracle production database Oracle Anda. Dan di mana untuk melakukan cloning database Oracle itu butuh effort yang cukup besar dan waktunya sangat lama. Begitu. Atau dilakukan secara manual. Nah, dengan Pure, kita bisa otomatisasi. Kita ada satu tools, namanya CAT, Copy Automatic Transfer, untuk melakukan copy dan tracking, dan bisa dilakukan dalam waktu hitungan detik dan menit. Gitu. Dan itu sudah built-in, Anda tinggal pakai doang gitu. Berikutnya yang sering dikomplain adalah sisi cost. Oracle memang bagus, namun dari sisi harganya sangat-sangat fantastis, begitu. Khususnya untuk Oracle, mungkin kalau teman-teman familiar dengan Oracle Database, harga Oracle Database sudah mahal, ditambah dengan beberapa option yang mereka tawarkan, entah itu encryption, atau compression, atau yang lain-lain. Begitu. Nah, dengan menggunakan Pure Storage, secara default kita punya array sudah ada teknologi yang tadi saya sempat mention, itu data reduction, di mana kita bisa melakukan data reduction untuk Oracle Database itu bisa minimal 3-5:1. Jadi dengan menggunakan platform flash array-nya Pure Storage untuk Oracle Database Oracle, Anda nggak perlu lagi tuh license untuk memberi license Oracle compression dari Oracle gitu. Jadi portion itu Anda bisa take out karena sudah di Pure sudah included. Berikutnya dari sisi encryption, seluruh data yang sudah ditaruh di kita punya portfolio sudah otomatis ter-encrypt semua dengan standar US base. Option untuk encryption dari sisi Oracle juga Anda nggak perlu lagi gitu. Bahkan kalau misalnya Anda butuh aktif-aktif data center juga Anda nggak perlu beli tambahan Oracle lagi seperti ADG, Oracle Data Guard, atau mungkin Golden Gate. Dari sisi itu juga sudah available yang namanya Active Cluster untuk bisa aktif-aktif data center. Berikutnya, pain point adalah pada saat Anda melakukan restore. Misalnya Anda backup, saat Anda butuh restore database, waktu yang dilakukan untuk melakukan restore database Oracle, kalau misalnya khususnya untuk Anda punya database sudah cukup besar, itu akan sangat lama sekali. Mungkin ada backup 1 jam, restore mungkin bisa 3 jam atau 4 jam gitu kan. Nah, dari sisi Pure, kita punya solusi untuk melakukan restore faster untuk Oracle database. Khususnya kalau Anda menggunakan Oracle Airman untuk melakukan backup-nya. Jadi kita ada satu portfolio namanya Flashback, di mana kita bisa achieve restore rate-nya itu sampai dengan 15 tera per jam. Yang sampai sekarang itu bisa dibilang salah satu yang tercepat sampai saat ini. Berikutnya untuk data protection, ya kita bisa mengachieve RPO dan RTO 0 dengan menggunakan teknologi Active Cluster kita. Jadi antara DC 1 dan DC 2 benar-benar aktif-aktif. RTO dan RPO 0. Tentunya ada beberapa persyaratan di sisi retensi network Anda. Begitu. Ini beberapa use case, beberapa customer testimoni. Di Indonesia juga sebenarnya ada, namun kita belum bisa kasih karena masih untuk bisa kita publish itu ada beberapa agreement dari sisi legalnya. Jadi yang bisa kita share ada beberapa. Yang pertama di industry health, di mana mereka itu bisa setelah menggunakan teknologi Pure Storage untuk Oracle solusi mereka mendapatkan dari sisi performance reporting rate-nya bisa lebih cepat sekitar 50%. Dan juga untuk sisi query-nya. Ini perusahaan logistik, jadi mereka punya database cukup besar. Pada saat dulu sebelum masih menggunakan platform yang lama, mereka butuh waktu sekitar hampir 2 hari untuk melakukan cloning database untuk bisa mereka kasih ke para developer mereka. Dan juga mereka ada masalah dengan sisi performance. Setelah mereka pindah ke platformnya Pure, mereka mendapatkan dari sisi proses development jadi jauh lebih cepat untuk melakukan data dan juga production aplikasi mereka juga menjadi lebih cepat begitu dari sisi, dan juga dari sisi cost data center mereka drop sekitar 80% karena kita melakukan konsolidasi. Berikutnya kita coba jelasin dari sisi VMware karena cukup banyak kita punya customer di Indonesia yang menggunakan platformnya Pure untuk solusi VMware mereka.
Sekarang kalau kami perhatikan dari sisi data center, kebanyakan mereka sudah beralih ke cloud. Entah itu public cloud, entah itu private cloud, entah itu hybrid, begitu. Atau mungkin hosted cloud. Kebanyakan memang sekarang kalau company yang beralih ke 100% ke cloud kayaknya masih jarang. Ada, namun masih jarang. Rata-rata mereka beralih ke hybrid, karena mereka ingin mendapatkan fleksibilitas dari sisi public cloud, namun dari sisi security mereka masih belum bisa. Jadi mereka rata-rata masih menggunakan hybrid cloud. Di mana Pure juga kita punya solusi untuk hybrid cloud. Jadi ini beberapa pertanyaan gitu. What if you could? Pertama, natively connect antara on-prem Anda dengan public cloud. Jadi data Anda yang di data center Anda itu bisa ngomong secara native dengan public cloud. Begitu. Berikutnya, gimana kalau Anda bisa melakukan pindah data, entah isinya container entah isinya VM atau bare metal, dari data center Anda ke public cloud dengan sangat-sangat simple. Berikutnya, deliver data enterprise data service dengan simplicity. Lalu, nggak perlu ada silo-silo, tapi semuanya serba dikonsolidasi, dan juga performance yang tinggi, dan bisa mereduce dari sisi cost untuk storage, compute, dan software. Dan yang utama, kalau khususnya teman-teman yang sudah menggunakan teknologi VMware dengan beberapa teknologi yang barunya mereka, gimana cara mengenhance fitur-fitur dari VMware gitu. Dan juga kalau untuk teman-teman yang sudah menggunakan HCI, gimana cara melakukan integrasi dengan HCI dan public cloud. Jadi dari sisi Pure Storage, gimana kita cara mengunify VMware Cloud gitu. Dari Anda punya VMware punya environment-nya di on-prem dengan yang di public cloud begitu. Basically yang kita highlight adalah tiga komponen besar. Yang pertama simple dan integrated, gimana Pure bisa membantunya. Berikutnya mass performance dan juga hybrid design. Jadi Pure bisa menjembatani antara Anda punya environment VMware yang di on-prem dengan yang di public cloud. Ini ada beberapa customer yang sudah menggunakan teknologi VMware running on top of flash array kita atau Pure Storage, dengan Pure Storage. Yang pertama adalah mereka melakukan testimoni pertama di sisi data storage yang sangat-sangat simple banget dan sangat cepat banget gitu, dibandingin dengan yang lain. Berikutnya retensi. Jadi kita punya retensi, kita bisa memberikan jaminan on default kita punya retensi adalah sub millisecond, bahkan bisa dengan mikro millisecond melakukan. Berikutnya data reduction kita 8:1 khusus untuk VDI. Kalau typically VMware environment seperti application kita di angka 4-5 bahkan bisa lebih. Dan yang terakhir adalah dari IP Telkom adalah mereka bilang yang mereka suka nggak ada downtime sama sekali, dan mereka mendapatkan free control setiap 3 tahun. Jadi mereka akan secara otomatis setiap 3 tahun akan menggunakan the latest teknologi. Jadi ini ada beberapa statement dari customer yang kita bisa share. Pertama adalah sisi teknologinya flash array, di mana kita sudah 100% NVMe semua, jadi kita sudah tidak menggunakan SSD lagi. Dari sisi support dan monitoring, kita akan support on behalf of customer dengan teknologi kita yang kita sebut dengan Pure One. Jadi dengan Pure One kita bisa memonitor mesin Anda, kita bisa melakukan prediksi apa yang akan terjadi dengan mesin Anda, just in case ada problem, kita kasih tahu customer duluan, dan kita bisa melakukan analitik gitu. Kapan storage Anda akan full? Kapan growth setiap bulan itu growth-nya berapa persen? Dan kita bisa melakukan simulasi, misalnya saya tambahin workload baru, ini jadinya seperti apa? Saya punya storage array. Dan kalau saya mau upgrade, nanti seperti apa? Jadi simulasi itu kita bisa lakukan di Pure One dengan analytic tools kita. Berikutnya data reduction kita, on average adalah dibanding 1. On average ya, jadi ini sering kalau teman-teman lihat di PDF atau datasheet Brand9, mereka bilang data reduction 7/1, mungkin 8/1. Namun rata-rata itu ada bintang kecilnya. Itu Anda harus tanyakan apa definisi data reduction yang mereka maksud. Apakah hanya hidup dan kompres aja seperti Pure, atau ada komponen lain seperti snapshot, provisioning gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini kan kita punya data reduction on average 5/1, dan itu hanya hidup dan kompres. Namun kalau Anda lihat di bawahnya ada 10/1, itu adalah total storage efficiency. Artinya apa?
Anda masukkan juga komponen snapshot, Anda masukkan juga komponen thin provisioning, which is sebenarnya itu nggak make sense lah menurut kami gitu. Berikutnya, natively multi-cloud. So basically kita sudah kerjasama dengan AWS dan Azure untuk solusi hybrid dan public cloud kita. Untuk GCP, in the roadmap kita tahun depan. Untuk yang vendor cloud yang lain, masih belum ada info lagi. Gitu. Berikutnya, uptime, termasuk maintenance 96. Dan berikutnya, kita udah ready untuk NVMe over Fabric protocol. Jadi kita sudah tidak menggunakan protokol sekali lagi untuk komunikasi ke sisi host. Simple dan integrated yang pertama. Ini adalah sebagai contoh. Kalau Anda punya environment yang storage traditional storage, si 7 huruf itu, dan juga Anda punya EI, gimana cara melakukan deployment-nya. Kalau kita lihat yang sisi kiri, untuk yang retrofit all flash array, untuk melakukan suatu penggunaan storage itu ada beberapa yang Anda harus define seperti dulu. Seperti RAID-nya, mau RAID berapa, terus RAID stripe size-nya berapa, apakah compression mau di-enable atau enggak, terus kalau melakukan copy atau kalau ini itu mau full atau enggak, terus perlu ada multiple PE itu kayak protection endpoint gitu ya, bisa untuk komunikasi dengan VM, terus perlu ada data encryption apa enggak, gimana kalau misalnya saya ingin melakukan clustering dari sisi storage, maksudnya antara di sisi 1 di sisi 2 di stretch storage-nya menjadi satu, menjadi aktif-aktif, apakah saya perlu ada tambahan hardware, apakah ada tambahan software gitu. Dan kalau misalnya saya minta prinsipal untuk monitoring atau terhadap mesin saya secara proaktif, apakah saya harus siapin gateway lagi, server khusus untuk itu? Itu kalau Anda menggunakan traditional storage. Nah, kita beralih ke kanan untuk yang hyperconverged. Typically ada optionnya ada pertama Anda harus menentukan FTT-nya berapa, fault tolerance-nya, apakah 1 node atau 2 node. Setelah itu protection level-nya, apakah Anda ingin menggunakan protection level yang erasure coding atau melakukan mirroring. Lalu red stripe-nya berapa besar. Setelah itu apakah dedupe dan kompresnya mau diaktifin atau enggak. Terus untuk case-nya mau berapa persen dari total kapasitas. Dan juga beberapa option-option lain gitu. Jadi begitu banyak macam option atau deployment yang Anda harus pikirkan dulu, yang harus Anda tentukan dulu untuk bisa menggunakan dari solusi tersebut. Sedangkan dari sisi pure itu semuanya sudah otomatis semua. So basically untuk protection level, RAID, teman-teman nggak usah configure. Kita hanya menggunakan satu macam RAID, yaitu RAID HA, di mana itu equal dengan RAID 6, dual parity. Data reduction sudah on, otomatis. Data encryption sudah on. QoS sudah on otomatis. Untuk komunikasi dengan VMware juga untuk file provider sudah built-in. Anda nggak perlu configure lagi, Anda nggak perlu install macam-macam lagi. Untuk melakukan monitoring sudah built-in, nggak perlu ada gateway tambahan, sudah tinggal pakai aja, yang penting di-allow dari sisi firewall-nya aja. Dan just in case ada update semua kita lakukan based on remote support. Jadi super simple lah dibandingin traditional storage atau menggunakan teknologi HCI. Dari sisi instalasi juga simple, sekitar 1 jam 2 jam sudah ready, bisa Anda pakai. Dari sisi size juga kita sangat hemat tempat, hanya 3 U, jadi sangat space efisien sekali. Berikutnya dari sisi manajemen kita lewat Pure One, di mana itu ada kita punya cloud support kita. Dan juga kalau Anda sudah menggunakan VMware juga ada beberapa integrasi yang nanti saya jelasin yang sangat-sangat membantu Anda. Dan pada saat ingin melakukan monitoring juga, itu semua bisa dilakukan secara nggak perlu ada ke data center, Anda nggak perlu VPN ke data center, tapi bisa lewat gadget Anda. Bahkan dengan smartwatch Anda bisa melakukan monitoring terhadap array Anda. Apakah ada alert, apakah performance lagi ada IOPS-nya berapa, Anda bisa lihat dari gadget Anda. Nah, ini adalah salah satu fitur yang banyak disukai oleh customer kita, yang mereka menggunakan teknologi VMware running on top of Pure. Mereka mempunyai suatu opsi yang namanya VM Analytics. So, basically adalah kita akan melakukan mapping. Seperti Anda bisa lihat, kita bisa melakukan mapping dari sisi host Anda, VM Anda, VMDK Anda, lalu VMDK itu ditaruh di storage-nya Pure yang mana, lalu ditaruh di LUN yang mana, gitu. Dan keseluruhannya itu terkoneksi semua. Jadi sewaktu Anda klik salah satu VM,
dia akan melakukan seperti negara seperti Visio, dia akan melakukan memperlihatkan ke kita, dia connect-nya kemana aja. Dia connect-nya ke host yang mana, terus connect ke storage yang mana, dan dia akan dapat ke load yang mana. Dan kita bisa monitor semuanya itu. Monitor dari sisi apa? Latency, bandwidth, dan IOPS. Ini sangat membantu banget untuk customer-customer yang mungkin yang teman-teman suka hadapi sekarang adalah just in case salah satu user Anda teriak, kok VM saya lama? Masalah di mana ini? Kalau sekarang mungkin Anda saling bingung gitu. Ini problemnya apakah di storage, apakah di server, begitu. Nah, dengan VM Analytics ini, teman-teman bisa melakukan deteksi dini gitu. Oh, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata latensinya dari sisi storage itu aman, masih di bawah 1 millisecond semua. Nah, berarti ada problem di sisi hostnya, begitu. Dan ini Anda bisa pakai, eligible untuk pakai, dan nggak ada cost tambahan, Anda tinggal pakai semua gitu. Apa semua VM yang ada di vCenter Anda, kita otomatis bisa bikinin mappingnya seperti ini. Tapi syaratnya satu, karena ini di Pure One, jadi harus connect kita punya ke backend kita, ke support kita lewat Pure One. Ini contohnya customer gitu. Jadi mereka melakukan VM Analytics. Mereka punya 2 environment. Yang satu sebagian besar mereka masih taruh di HCI mereka. Ada beberapa mereka taruh di flash array kita di Pure Storage. Komplain datang dari user mereka. Dia bilang, kalau saya punya VM lama banget. Nah, setelah customer menggunakan VM Analytics ini, mereka bisa melihat, oh ternyata ini di HCI environment mereka itu, dia punya latency itu sangat tinggi banget. Di atas 20 millisecond. Gitu. Jadi mereka langsung tahu, oh ternyata masalahnya bukan di sisi storage atau di sisi host yang storage-nya, tapi di sisi HCI mereka, environment mereka, di mana latency sangat tinggi banget. Nah, setelah itu mereka melakukan migrasi. Begitu. Mereka memigrasi hampir semua VM yang ada di dalam HCI, mereka migrasikan ke platformnya Pure. Jadi mereka hanya tinggalin 2 VM aja yang masih di HCI, mungkin ada suatu alasan. Jadi mereka pindahin semua VM-nya menggunakan vMotion ke platformnya Pure, di mana mereka langsung otomatis dari sisi latency itu langsung soft semua, di bawah 1 millisecond semua. Begitu. Jadi kita bisa memonitor ini menggunakan tools ini untuk melakukan deteksi dini. Ini ternyata problemnya yang problemnya di sisi mana? Apakah di sisi host, apakah di sisi storage? Entah kalau di sisi host, apakah jangan-jangan VM itu doang, atau host itu doang. Mungkin dia punya CPU-nya lebih tinggi, atau memori lebih tinggi, atau IOPS lebih tinggi. Dan ini teman-teman bisa langsung pakai semua. Lalu untuk beberapa integrasi dengan VMware capabilities yang lain, seperti misalnya untuk vCenter, kita ada plugin-nya di sisi Pure. Jadi teman-teman untuk melakukan provisioning storage dari vCenter aja, nggak perlu buka GUI-nya dari Pure. Kalau Anda sudah menggunakan vRealize Automation, Orchestration, Log Insight, dan apabila Anda sudah menggunakan SRM untuk Metro Cluster, itu semua sudah included semua. Sudah integrated semua dengan kita punya solusi. Dan semuanya itu kita kasih secara free. Anda sudah bisa langsung pakai. Nggak ada hidden cost lagi. Contoh misalnya ini, kalau vRealize Operation, integration-nya, apakah Anda sudah menggunakan Operation Manager dan Log Insight. Nah, dengan integration dengan sisi Pure, apa yang terjadi di sisi Pure, Anda bisa monitor juga di dashboard VMware itu, di Operation Manager dan juga di Log Insight. Semua bisa kelihatan semua. Jadi, untuk melakukan orchestration dan automation, kita ada plugin-nya, ada integrasinya, dan untuk melakukan integrasi itu sangat simple sekali. Anda bisa memaksimalkan environment atau teknologi VMware yang sudah Anda invest, gitu. Kalau dari sisi VMware kan mereka hanya melihat dari sisi mereka aja, mungkin sampai sebatas dengan sampai level server doang. Udah dari sisi storage mereka nggak tahu sama sekali, mereka nggak punya visibility. Nah, dengan Pure mereka akan mempunyai visibility sampai dengan level storage-nya, karena kita sudah ada integrasinya. Begitu juga untuk active cluster, misalnya Anda punya environment, Anda punya 2 data center, Anda mau aktif-aktif, kita juga sudah certified semua dengan VMware, dengan SRM mereka. Dan untuk melakukan konfigurasi juga super simple, nggak ada hidden cost, nggak ada resource tambahan, nggak ada hardware tambahan, hanya perlu dicek dari sisi environment-nya apakah ready apa enggak, setelah itu tinggal langsung pakai.
Begitu juga untuk melakukan vVol. Kalau di luar negeri jujur banyak banget mereka sudah tidak menggunakan VMDK lagi atau VMFS. Mereka menggunakan vVol karena begitu banyak benefit yang bisa dirasakan dipakai oleh customer kalau menggunakan vVol. Karena pertama Anda bisa tahu sebenarnya saya punya VM ini mengkonsumsi storage saya seberapa besar secara detail. Kalau Anda menggunakan VMFS kan Anda nggak bisa tahu. VM saya nih, misalnya di atas VMFS itu ada 10 VM. Masing-masing VM itu sebenarnya tiap VM itu mengkonsumsi saya punya data di storage itu berapa gede, itu nggak bisa ketahuan. Karena mereka bikin satu data store yang besar. Sedangkan menggunakan vVol itu seolah-olah satu VM punya satu volume sendiri. Begitu. Seperti physical gitu, punya satu. Dan itu semua dari sisi vVol juga kita ada support. Kita ada juga beberapa best practice yang bisa diadopsi. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan CI atau Converged Infrastructure, kita kerjasama dengan Cisco. Jadi Pure tidak punya tidak punya server, kita juga nggak punya networking. Kita networking kita open. Entah Anda mau pakai Cisco atau mau pakai yang lain, bebas. Tapi kalau teman-teman pengen yang satu paket gitu, di mana satu pintu, nah kita kerjasama dengan Cisco. Namanya adalah FlashStack. Di mana dari FlashStack ini adalah server dan networking dari Cisco. Anda bisa pakai networknya entahkah mau pakai fiber channel atau pakai IP base isolasi. Nah, storage dari kita. Dan kita dengan Cisco sudah punya namanya CVD. Jadi Cisco Validated Design. Jadi kalau teman-teman bilang saya butuh untuk solusi VM, misalnya dengan kapasitas segini. Atau saya butuh untuk Oracle Solution, untuk EBS dengan user segini, data segini. Nah, FlashStack sudah punya validated design, sudah ada kayak white paper-nya, reference arsitekturnya yang sudah bisa langsung dipakai, yang sudah proven. Dan ini teman-teman bisa entah kontak ke Pure, bisa juga kontak ke Cisco karena kita kerjasama. Optimize, so basically adalah kita memonitor semua mesin Anda, semua workload Anda cemplungin aja ke dalam kita punya storage, nggak perlu dipisah-pisahin antara development, testing, untuk VM, untuk database Anda pisah-pisah, nggak perlu cemplungin Anda. Dan kita bisa melakukan monitoring terhadap keseluruhannya dari sisi latency, IOPS, dan bandwidth. Begitu. Berikutnya, dari sisi data reduction juga kita bisa melihat seberapa besar data reduction yang Anda dapatkan. Semakin tinggi, berarti Anda semakin untung. Artinya apa? Semakin banyak data yang Anda bisa taruh di dalam storage itu. QoS, always on. Jadi kita punya QoS itu always on. Jadi secara sistem, karena di dalam mesin kita ada AI, ada artificial intelligence yang bisa melakukan dan bisa melakukan prioritas untuk beberapa aplikasi yang butuh data lebih diprioritaskan secara otomatis mesin akan melakukan pekerjaan itu untuk iOS. Dari sisi kita, user kita bisa melakukan cap juga. Misalnya Anda bisa melakukan cap untuk aplikasi A, Anda nggak boleh lebih dari IOPS seperti ini. Misalnya 100.000 IOPS nggak boleh lebih. Kita bisa cap. Begitu juga dengan bandwidth. Kita bisa cap. Misalnya untuk volume A, bandwidth Anda nggak boleh lebih dari 100 meg per second misalnya. Kita bisa cap juga. Dan ini adalah evergreen yang tadi saya mention. Kalau ditanya chassis Anda itu umurnya rata-rata berapa chassisnya? Kalau yang lain mungkin 5 tahun, 6 tahun sudah mati, end of sales. Kita itu bisa dibilang end of sales. Kita ada 10 tahun lebih menggunakan chassis yang sama. Berikutnya untuk melakukan efisiensi dari sisi operation super simple, free controller, apa yang Anda sudah beli Anda nggak perlu beli lagi dari sisi kapasitas, nggak ada downtime sama sekali pada saat dan nggak ada migrasi sama sekali setelah Anda menggunakan platform kita. Nah, untuk masalah hybrid, jadi basically untuk yang di public cloud, kita sampai saat ini kita baru bersama dengan AWS dan Azure. Jadi untuk di AWS dan Azure kita punya solusi namanya adalah Cloud Block Store. Mungkin Anda bisa googling di marketplace mereka. So basically adalah Cloud Block Store itu versi virtualnya dari kita punya flash array yang ada di on-prem. Menggunakan Purity yang sama. Purity itu kita punya OS. Kalau di handphone itu kayak iOS dan Android-nya versi sama. Sehingga apa yang Anda punya, kalau misalnya Anda punya flash array di on-prem data center Anda secara otomatis bisa ngomong dengan yang ada di Cloud Block Store, yang di AWS atau di Azure. Karena barangnya versi software sama,
Anda bisa melakukan snapshot, Anda lempar ke sana, terus lalu Anda restore, jadi GR di sana, di public cloud, atau kalau memang diperlukan dan latency memungkinkan, Anda bisa melakukan aktif-aktif data center. Jadi di data center Anda, dan juga mungkin di AWS, Anda bisa aktif-aktif, tentunya dengan latency yang harus diperhitungkan lebih dahulu. Jadi basically, apa yang on dengannya di cloud itu bisa ngomong sama sekali dan bisa terkoneksi, dan monitoringnya juga dalam single console. Jadi dari konsol Anda bisa lihat apa yang terjadi, Anda bisa monitor apa yang terjadi di data center Anda juga bisa melihat apa yang terjadi dan memonitor setiap hari aktivitas yang ada di dalam public cloud itu dalam single console. Ini contoh Cloud Snap. So misalnya Anda di on-prem, Anda melakukan snapshot, setelah itu snapshotnya Anda pindahin ke public cloud, setelah di public cloud Anda restore, itu bisa langsung jadi production juga, gitu. Karena snapshot kita bisa dibaca oleh seluruh teknologi kita, entah yang di public cloud, atau mungkin di DDR, atau even Anda punya hardware udah 5 tahun yang lalu, snapshotnya tetap bisa dibaca dan tetap bisa di-restore. Jadi ini solusinya, jadi entah di on-prem, atau juga Anda bisa hosting ke data center ISV, Anda taruh array di situ, atau bisa juga 100% di public cloud di AWS atau Azure. Seluruhnya itu kita bisa monitor dalam single console, dan kita bisa melakukan perpindahan data satu dengan yang lain bisa bolak-balik, karena masih menggunakan platform yang sama, firmware yang sama, yaitu Purity kita. Dan juga apabila Anda ingin melakukan beberapa aplikasi development yang Anda in-house development dan butuh ngomong melalui API, kita sudah ready, kita punya API, kita sudah open, Anda tinggal melakukan integrasi aja. Jadi ini contoh kalau misalnya kombinasi antara, kan VMware juga mereka punya solusi di cloud, gitu, dan juga namanya VMware Cloud Something. Namun kalau diintegrasikan dengan kita punya Cloud Block Store yang di AWS atau di Azure, maka Anda bisa melakukan konsolidasi atau melakukan provisioning entah di data center Anda atau entah di cloud-nya mereka, begitu, dengan menggunakan teknologi dari sisi storage-nya kita, yaitu Cloud Block Store kita, di mana Anda bisa melakukan encryption, data compression, deduplication, yang itu bisa di-provide di sisi pure-nya. Sedangkan yang lain running on top of VMware. Dan typically kalau di US kebanyakan mereka menggunakan solusi ini untuk mereka punya DR. Jadi mereka nggak punya DR secara fisik. Mereka taruh di cloud, mereka mengkombinasikan antara solusi dari VM dan solusi dari pure Cloud Block Store untuk menjadi satu solusi di DR mereka di public cloud. Begitu juga kalau Anda ingin melakukan integrasi dengan Anda punya HCI, begitu. Jadi cukup banyak dengar dari customer, mereka udah pakai HCI, menggunakan VMware punya HCI gitu ya, menggunakan platform VMware, HCI mereka, vSAN mereka, lalu mereka merasa kok untuk awal-awal enak gitu, misalnya simple, dan manage-nya simple, tapi kalau seiring dengan waktu, data Anda semakin banyak, Anda butuh performance yang cukup besar, maka si HCI ini nggak bisa mendeliver itu, begitu juga. Begitu juga kalau misalnya Anda ingin melakukan patching terhadap beberapa node-nya, itu butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan downtime, begitu. Nah, jadi beberapa customer mereka mengkombinasikan environment vSAN Anda, mereka masih ada, lalu mereka menambahkan satu environment lagi menggunakan storage kita, flash array, sebagai untuk yang mission critical, untuk yang butuh performance, data storage ditaruh di flash array kita. Namun dari sisi provisioning, dari sisi kan mereka bebas mau taruhnya data storage apakah di vSAN atau di storage, gitu. Begitu juga kalau perlu ada data vMotion lah, dari vSAN Anda mau pindah ke kita punya flash array, tinggal menggunakan vMotion aja. Jadi kita semua sudah integrate semua. Jadi ini secara overall, ya basically kita bisa membantu customer yang ingin melakukan hybrid cloud, on-prem, gabungan antara on-prem dengan public cloud, dengan solusi kita bisa bantu. Mungkin dari saya itu aja sih. Mudah-mudahan bisa menjawab lah kalau Anda butuhan seperti apa, kalau Anda ada problem seperti apa. Mungkin dari sisi kami, dari sisi Pure, dari sisi MEI juga bisa bantu teman-teman sekalian. Mungkin saya balikin dulu ke MC. Ya, thank you Pak Denny.
Untuk para peserta mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, bisa langsung open mic-nya. Atau Pak Denny bisa show untuk dashboard-nya Pure Storage gak ya Pak ya? Wah, saya buka dulu ya. Sorry, dadakan. Untuk para peserta juga boleh dibantu isi untuk kuesioner ya. Ini nanti kalau mungkin ada yang mau kita follow up lagi atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa di take note di dalam kuesioner tersebut. Dari Pak Stefanus, ada yang mau dikomen? Belum. Oke. Silakan Pak Denny. Share Pure One-nya ya. Iya. Sebentar. Pure One. Bisa lihat ya? Kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Ya, jadi ini yang Pure One yang tadi saya sempat mention. Jadi Pure One adalah kita punya support. Kita punya support yang di cloud gitu. So basically adalah setiap 30 detik log yang ada di Anda punya array akan dikirim ke kita. Begitu. Hanya log ya. Bukan berarti nanti data kita bisa lihat enggak. Kita hanya melihat dari lognya aja. Lognya isi apa aja, seperti retensi, IOPS, utilisasi seperti apa, beserta juga dengan sensor-sensor yang ada di dalamnya. Misalnya just in case ada power failure atau networknya nggak stabil, kita bisa monitor. So, ini yang kita bisa lihat. Misalnya apa array. Dalam satu dashboard kita bisa lihat. Ini kita punya lab ya di Singapura. Kita bisa lihat gitu. Misalnya Anda sudah pakai utilisasi berapa persen. Dan reduction totalnya seperti apa. Retensinya seperti apa. IOPS dan bandwidth seperti apa. Begitu. Dan penampilan ini juga Anda bisa lihat juga di gadget Anda. Jadi Anda tinggal install di gadget Anda namanya Pure One, entah di Play Store atau di iPhone punya gitu. Pure One, Anda akan melihat sama persis. Jadi just in case ada problem, Anda bisa tahu di sini. Ada warning apa, seperti itu. Just in case Anda punya replikasi, tiba-tiba tengah malam replikasi dan putus juga akan dikasih tahu. Begitu. Jadi kita akan monitor untuk Anda gitu. Nanti tinggal dapat alert-alertnya doang. Begitu juga untuk melakukan performance. Jadi Anda bisa melihat latency IF sampai dengan 30 hari seperti apa, loadnya seperti apa. Kalau Anda butuh misalnya historical, ini kan kalau dari Pure kita hanya bisa lihat sampai dengan 30 hari. Kalau Anda butuh sampai dengan beberapa bulan ke belakang, Anda bisa lihat report dari retensi IF dan bandwidth ini di array Anda, di dashboard dari storage itu. Dia bisa nyimpen data sampai dengan 1 tahun historicalnya. Dan Anda bisa convert entah jadi Excel atau yang lain lah begitu. Dari sini kita bisa lihat retensinya average seperti apa, rate-nya berapa, rate-nya berapa, bandwidth-nya kepakai seperti apa. Ini per array. Nah, kalau Anda bilang, oh saya bisa nggak melihat per volume? Bisa. Nanti tinggal centang aja. So basically nanti Anda bisa lihat si per volume bisa dicentang juga. Sampai ini karena per array gitu ya. Baik banget gitu. Anda bisa lihat juga latency, IF dan bandwidth per volume juga. Lalu untuk kapasitas Anda sudah pakai berapa banyak dalam waktu 3 bulan terakhir. Growth-nya berapa persen dalam 30 hari terakhir. Dan juga untuk capacity planning. Jadi Anda bisa melakukan estimasi gitu. Berdasarkan workload ada sekarang, Anda bisa lihat nih, mau full 100%-nya kapan? Targetnya kapan? Misalnya tahun depan.
atau 6 bulan lagi, misalnya tahun depan. 100% full-nya kapan? Kalau untuk mesin yang ini, yang saya pilih, yang Redwood 1 ini masih lama banget tuh, karena masih dikit. Ini bahkan sampai tahun 2021 bulan 7 juga masih 81%. Jadi ini kita melakukan simulasi gitu, dari kita punya Pure One, berdasarkan growth yang ada. Jadi just in case setiap tahun kan, umumnya kan customer kan, teman-teman kan agak butuh kayak IT planning untuk ke depan. Anda bisa melakukan justifikasi ke manajemen, ini Pak datanya actual, berdasarkan workload yang sudah ada sekarang, dengan proyeksi 1 tahun ke depan, kita akan full pada saat bulan segini, tahun segini. Kita bisa melihat semua gini. Begitu juga kalau misalnya Anda mau nambahin workload baru, nah ini ada beberapa workload, Anda bisa masukin, nanti jadinya seperti apa? Apakah nanti setelah tambahin workload baru, apakah latency dan latency seperti apa gitu. Jadi semua simulasi ini sudah built-in semua gitu. Yang penting adalah bisa connect ke Pure One. Begitu juga untuk reporting, ada berbagai macam reporting, seperti kapasitas, kapan penuhnya, performance, log, semua Anda bisa generate semua. Untuk VM, tadi saya sempat mention, ini contohnya gitu. Jadi basically, ini salah satu internal kita gitu. Jadi dia bisa melakukan dari VM Analytics itu kita bisa melakukan mapping dari sisi disk Anda, VM Anda, hostnya di mana, data store-nya, volumenya, dan array-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai VMware environment dan data store-nya Anda taruh di produk non-pure, akan muncul unknown. Begitu. Jadi contoh kita klik satu VM, kita bisa melihat di sini. VM ini tuh dia punya disk di sini. Dan VM ini duduknya di host yang ini. Dan VM ini juga data store-nya ada di sini. Dan data store itu ditaruh di LUN yang ini. Dan ditaruh di storage yang ini. Jadi kita bisa melihat semua. Kita bisa kasih centang. Dari sini kita bisa lihat kan latency ini. Dari sisi storage itu di bawah 1 milisecond semua. Ada masalah. Dari sisi host agak 1 milisecond. Berarti kalau misalnya salah satu ada yang track ya kemungkinan di sini problemnya host. Kita bisa centang ini gitu. Kita centang host ini kita bisa lihat IOPS latency dan juga ini dia punya CPU di sisinya semua. Kita bisa sortir mau berdasarkan apa latency yang read, write, atau berdasarkan IOPS atau berdasarkan bandwidth. Gitu. Dan kita bisa lihat sampai dengan data sampai dengan 1 minggu. Ini sangat-sangat kepake banget untuk teman-teman yang sudah heavily menggunakan VMware teknologi. Tools ini sangat-sangat membantu banget. Dari sisi VMware juga mereka punya juga optionnya namanya Very Last Operation, namun hanya bisa melihat sampai level host doang. Mereka nggak punya visibility dari sisi storage. Nah ini kita provide dari sisi Pure, di mana kita bisa melakukan integrasi dan monitoring sampai level ke VM-nya gitu, sampai level atasnya gitu. Dan juga beberapa tools, beberapa report, misalnya snapshot, apakah snapshot berhasil apa enggak, bisa lihat di sini. Lalu replikasi, apakah replikasi berhasil apa enggak, gitu. Kalau ada problem akan dikasih tahu, dan seberapa besar data yang dikirim, kita bisa melihat semua di sini. Nah, jadi ini semua kita bisa monitor semua. Begitu juga alert. Ada problem apa aja sekarang. Mungkin ini secara overall tentang Pure One. Jadi kita sangat highly recommend untuk customer kita yang sudah menggunakan Pure One, sudah menggunakan solusi kita untuk mengaktifkan enable untuk Pure One ini. Karena banyak banget nilai positifnya yang akan Anda dapat. Dan again, nggak ada cost sama sekali Anda jika pakai. Saya itu aja sih, Will. Sekedar introduction dengan Pure One. Ya, oke. Thank you, Pak Denny. Para peserta webinar mungkin ada hal yang masih ingin ditanyakan. Sambil paralel mungkin bisa dibantu isi form feedback yang sudah di-share ya di chat box.
info kalau ada teman-teman yang tertarik pengen nyoba ya kita bisa provide kita punya beberapa distributor dan mereka punya barang demo yang Anda bisa pinjam untuk melakukan testing atau bisa juga kalau kita bisa juga kasih kayak link untuk ke virtual lab kita kalau teman-teman mau bisa email ke teman-teman MBI nanti dia akan forward ke kita bisa kasih linknya jadi link lab kita itu selama 2 jam Anda bisa melihat gitu GUI-nya seperti apa, cara pakainya seperti apa, gitu. Jadi itu kita bisa kasih linknya, just in case teman-teman penasaran gitu. Apa sih sebenarnya, gimana sih cara feel-nya gitu, sesimpel apa sih cara menggunakan dari solusi dari Pure Storage. Ya, dan mungkin kalau memang ada dari peserta webinar yang di sini, Bapak Ibu, yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan tapi inginnya lebih private, mungkin boleh ditanyakan ke Willy ya sebagai produknya dari MII atau mungkin hubungi sales-salesnya dari MII atau bisa juga ke Pure Storage-nya langsung, bisa ke saya, Pak Denny, Pak Panji. Ya, saya lampirkan email dan kontak saya ya. Ya, sudah saya tulis di chat box. Mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, mungkin Susanti mau ada yang di komen atau mau kita closing? Enggak sih, nggak ada. Cuman bagi teman-teman yang belum mengisi, Bapak Ibu boleh mengisi feedback form karena di situ akan terdapat sertifikat yang akan diberikan, ditunggu di dalam 1 minggu gitu. Itu aja sih, Bapak. Silakan. Ya, oke, Santi, thank you. Oke, untuk acara webinar ini mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi akan saya closing ya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih yang sudah berkenan join pada acara webinar hari ini. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas yang masih mau ditanyakan, mungkin bisa email saya. Saya ada lampirkan email saya di chat box. Nanti akan coba kita komunikasikan lagi. Terima kasih untuk para peserta. Mungkin ini saya akan closing aja. Semoga materi presentasi ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua, terutama buat workload VM dan Oracle EBS. Mungkin nanti kita akan coba sharing-sharing lagi apabila ada webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya, dari saya cukup sekian.